Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratama Nugroho. Kali ini saya sengaja menemui seorang sahabat lama. Beliau ini dulunya wartawan, tapi sekarang seorang staf edukatif di Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Dia Dr. Mukijab. Beliau ini ahli di bidang komunikasi publik, Mas ya? Komunikasi politik ya? Ya, dan sosiologi. Langsung saja saya bertemu dengan Pak Dr. Mukijab. Selamat berjumpa Pak Mukijab. Selamat berjumpa Pak Argo. Selamat siang. Ya, Pak Mukijab. Ini saya ingin komentar Anda tentang pemilihan presiden kita ini. Terakhir kemarin kita sudah sampai pada debat capres ya, yang keempat ini. Ya. Menurut Anda seperti apa ini nanti? Oke, kita sekarang memasuki satu era persaingan atau kompetisi calon presiden yang sangat ketat dan dinamis, karena kita pada Pilpres 2004 ini ada 3 pasang calon. Pada pemilu 2014 dan 2019 hanya 2 pasang calon, yaitu Jokowi melawan Prabowo. Sekarang ada 3 pasang, satu Anies Baswedan dan Muhaimin, kemudian Prabowo dan Gibran, lalu yang ketiga Ganjar dan Mahfud. Ada dinamika persaingan dan juga ada dimensi ideologi yang berbeda dari 3 pasang ini. Kalau dulu permusuhan atau rivalitas hanya 2 orang, Jokowi dan Prabowo, sehingga di sana bisa kita petakan dengan mudah bahwa kekuatan Jokowi di atas Prabowo. Sekarang ini kita masih semua meraba-raba, walaupun ada kecurigaan ataupun asumsi bahwa satu pasangan tertentu akan dimenangkan dengan cara-cara yang ilegal maupun cara yang legal. Nah, dari 3 pasang ini kita melihat bahwa basic dari pasangan satu adalah lebih ke anak muda. Yang kedua akan meraih basic yang konvensional, yang tua dan sebagian yang muda. Yang ketiga mereka akan menyasar basic tradisional, yaitu basic dari pendukung PDIP. Dari sini kita melihat bahwa siapa yang akan maju ke putaran kedua masih 50-50, walaupun di atas kertas ada beberapa survei yang menempatkan pasangan 2 diperkirakan unggul, kemudian yang akan masuk putaran kedua diperkirakan antara Anies dan Ganjar. Tetapi bahwa dinamika itu masih berjalan dan sekarang tampaknya mereka akan mengalami satu saling mendekati perkiraan angka yang diperoleh. Karena itu maka walaupun kita sudah menjelang akhir-akhir kampanye, tetapi sesungguhnya kita masih sangat susah untuk menebak siapa yang akan menang. Artinya masih tetap cair gitu. Sekarang kondisinya masih tetap cair, walaupun perkiraan atau survei-survei untuk menempatkan pasangan tertentu yang lebih unggul. Kalau dari sisi komunikasi publik itu menurut Anda seperti komunikasi politik menurut Anda seperti apa sejauh ini, Mas? Karena ini kan sudah akhir ya. Iya. Untuk debat khususnya. 3 pasang calon ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pasangan nomor 1 memiliki satu kelebihan komunikasi politik yang sangat cair dan dinamis dan dengan populasi yang jelas, yaitu anak muda terutama. Kemudian basic kedua adalah Islam, baik Muhammadiyah maupun yang pasangan kedua ini akan menyasar pasangan yang mix antara yang tua dan muda, tetapi basicnya adalah sangat belum terlalu jelas, terutama adalah mereka sebagian nasionalis, tapi sebagian juga adalah para pendukung setia Jokowi yang lalu. Kemudian yang pasangan ketiga jelas, basicnya adalah basic nasionalis, ditambah plus Pak Mahfud yang basic Islamnya. Jadi
dan cara komunikasi politik mereka sangat berbeda. Sekali lagi, yang pertama sangat cair dan sangat fluent ketika dia menghadapi massa. Yang kedua sangat cenderung disebut oleh orang awam maupun orang-orang pengamat cenderung normatif dan sedikit agak emosional. Sementara yang ketiga mirip dengan yang pertama, yaitu cenderung pada penampilan yang elegan dan komunikasi yang sangat cair. Jadi perebutan mereka dengan konstituennya itu menjadi sangat-sangat menarik untuk kita perhatikan. Dalam debat terakhir kemarin saya menyaksikan bahkan calon yang nomor 1 Caimin sempat menyinggung soal ijazah palsu segala itu. Artinya menurut Anda terminologi seperti itu, cara komunikasi politik menurut Anda seperti apa? Karena kan juga ada isu juga bahkan beredar di dunia maya atau media sosial tentang permainan sadapan segala itu komunikasinya. Menurut Anda seperti apa itu? Saya kira komunikasi dari 3 calon ini memang sangat berbeda tadi. Saya katakan bahwa pada yang pertama mereka menggunakan satu data-data yang relatif update, terutama capresnya. Dan mereka bisa menggunakan data-data itu untuk memberikan amunisi sebagai amunisi kepada capres yang lain, terutama capres yang kedua. Jadi mereka menggunakan data tentu, misalnya isu tentang pertahanan keamanan dari segi transparansi, kemudian isu tentang kepemilikan tanah yang berlebihan dan sebagainya. Hal yang mirip pada capres yang ketiga, mereka menggunakan data sebagai data juga, dan mereka bisa mengekspresikan data itu terhadap capres yang lain. Sementara yang kedua sebenarnya mereka mirip dengan incumbent, mereka harus cenderung bertahan. Nah, disinilah ada semacam perbedaan yang mendasar ketika capres 1-3 menempatkan diri sebagai kompetitor, orang yang akan merebut kekuasaan, sementara yang kedua cenderung pada mempertahankan kekuasaan. Di situ maka banyak hal yang bisa dimainkan, isu apapun. Oke Mas Mukijab, terima kasih Mas. Baik. Nanti lain kali saya akan datang lagi kepada Anda ketika ada dinamika yang lebih bagus. Terima kasih Mas. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.